Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Atas kemurahan Tuhan, kami semuanya boleh menikmati pagi yang cerah. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu ya Bapa, yang tak henti-hentinya selalu melindungi dan menyertai setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan satu persatu. Tuhan, kami ingin sekali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya kami semuanya siap untuk mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan sepanjang hari ini untuk hidup lebih baik lagi, untuk dekat kepada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, Saudari Eva Cecilia, supaya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan betul-betul kami mengerti, bahkan kami melakukan sepanjang hari ini. Berkatilah alat-alat semuanya ya Bapak, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, bahkan setiap orang ataupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, boleh mendengarkan dengan baik dan mengerti, bahkan ingin dekat kepadamu. Itulah permohonan kami Bapak. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Hikmat pagi hari ini bertemakan penyesalan tanpa pertobatan, yang terambil dari Matius 27 ayat yang kelima. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan bisa mengizinkan bagi setiap kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar tuduhan bahwa Alkitab kita itu penuh dengan kontradiksi? Penjelasan dan contoh-contoh ayat yang diberikan mungkin sangatlah beragam. Dan salah satunya ada di dalam bacaan kita hari ini. Para penuduh bisa menyatakan bahwa Yudas itu mati dengan cara yang berbeda, tapi tergantung dengan versi mana yang akan digunakan. Kalau versi dari Matius berarti matinya gantung diri. Kalau versi dari Kisah Para Rasul berarti matinya itu jatuh dan isi perutnya itu semua keluar. Dan kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-18. Apakah tuduhan tersebut benar adanya? Jawabannya tentu tidak. Jika kita membaca dengan cara pandang yang tepat, maka kita akan mendapati bahwa kedua teks tersebut tidak berkontradiksi. Sebaliknya, tulisan dari Injil Matius maupun dari Kisah Para Rasul justru itu saling melengkapi. Mari kita lihat pernyataan dari seorang bapak gereja dan murid dari Rasul Yohanes yang bernama Papias dari Hierapolis. Dia menuturkan bahwa Yudas menggantungkan diri dan selang beberapa waktu talinya itu terputus. Tubuhnya jatuh terbelah sehingga isi perutnya keluar. Dengan demikian, jelaslah bahwa versi dari Matius dan versi dari Kisah Para Rasul itu sedang membicarakan Yudas yang sama. Mati dengan cara yang sama juga. Melalui sudut pandang yang berbeda, tapi saling melengkapi. Bicara tentang Yudas Iskariot, kita tahu bahwa dia menjual Tuhan Yesus demi 30 keping perak. Kemudian dia menyesal dan justru malah menggantungkan diri. Bapak Saudara, penyesalan Yudas bukanlah penyesalan yang memulihkan, tetapi penyesalan yang membinasakan. Perenungan hari ini tidak hanya menolong kita untuk memahami penjelasan Alkitab, tetapi juga mengajak kita untuk berdiam sejenak, merenungkan bahwa dosa-dosa kita, serta merespon akan kasih karunia Allah. Jangan hanya sibuk memperdebatkan doktrin, tapi lupa membawanya di dalam ruang kehidupan kita. Jangan hanya memenuhi kepala dengan pengetahuan, tetapi lupa memulihkan hati dan perbuatan dengan kasih. Jangan hanya terfokus pada penyesalan, tetapi melupakan kasih karunia Allah yang telah memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara, penyesalan tanpa pertobatan akan membawa kepada kebinasaan.
Amin, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami. Mungkin ketika kami membaca akan kebenaran firman Tuhan, seringkali kami bertanya. Namun kami seringkali lupa untuk kami mempraktikkan itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah setiap kami ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, mampukanlah kami, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengetahui isi hati dan isi apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau melakukan setiap kegiatan aktivitas kami. Tolong pelihara kami, tolong sertai kami, bahkan tolong tuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Karena kami tahu kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan daripadamu. Agar kami mampu melangkah, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.